Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Yulianti dan Ibu Elis Megawati, juga Ibu Supratiwi, akan mempresentasikan tentang tanda-tanda wakaf dan cara membacanya. Yang terdiri dari pengertian wakaf dan macam-macam tanda wakaf. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Macam-macam wakaf antara lain ada wakaf lazim. Wakaf lazim adalah tanda wakaf yang mengisyaratkan bahwa pembaca Al-Quran harus berhenti pada tempat tersebut, sebab makna ayatnya sudah utuh. Jika pembaca meneruskan tartilnya, maka ayat Al-Qurannya akan berubah. Wakaf lazim biasanya memiliki tanda huruf mim kecil di bagian atas ayat. Contohnya seperti pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 118 yang berbunyi La'allahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika lasiban mafrudo. Kemudian ada wakaf waqfu aula. Wakaf waqfu aula adalah tanda wakaf yang menunjukkan bahwa pembaca Al-Quran sebaiknya berhenti meskipun boleh meneruskan bacaannya. Wakaf waqfu aula ditandai dengan huruf khola. Contohnya seperti dalam surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian berikutnya ada wakaf waslu ula. Wakaf waslu ula adalah tanda wakaf yang menunjukkan bahwa pembaca Al-Quran sebaiknya meneruskan bacaannya, meskipun boleh berhenti. Tanda wakaf waslu aula yaitu huruf sola. Contohnya Wa'sal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Ibu Elis Megawati. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Bu Yuli yang telah memperkenalkan saya. Selanjutnya saya akan membacakan tanda wakaf jaiz. Jaiz tasawi adalah tanda bahwa pembaca Al-Quran boleh berhenti dan boleh meneruskan bacaannya. Tidak ada tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya setara. Tanda wakaf jaiz tasawi ini adalah huruf ja atau jim. Contoh pada surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Untuk selanjutnya wakaf muraqabah atau munaqoah atau tanda baca titik 3. Pembaca Al-Quran yang menjumpai tanda wakaf muraqabah atau mu'anaqoh harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Jenis wakaf ini bertanda titik 3 yang terletak di 2 tempat. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya wakaf la waslal atau alif lam. Jika terdapat tanda wakaf la washal, pembaca Al-Quran dilarang berhenti
dan harus meneruskan bacaannya. Jika terdapat di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Tetapi apabila tanda waqaf la washal berada di akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Contoh pada surat An-Nahl ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibina wa yaquluna salamu alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selanjutnya saktah atau sin. Apabila pembaca Al-Quran yang menemukan tanda waqaf saktah harus berhenti sejenak dari bacaannya, baru kemudian meneruskan bacaan tersebut. Contoh pada surat Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi Wakila marraq. Selanjutnya waqaf mutlak. Waqaf mutlak apabila terdapat waqaf mutlak ini harus berhenti. Contohnya pada surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Selanjutnya waqaf muraqqas. Waqaf muraqqas atau sol. Hukum bacaan waqaf muraqqas berarti tidak berhenti selama tidak menemukan alasan yang untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita harus meneruskan bacaannya. Contoh pada surat Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya mangga Neng Tiwi. Terima kasih kepada Ibu Lis Megawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waqaf qila waqaf, waqaf mujawaz, dan waqaf mustahab. Yang pertama, waqaf qila waqaf. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf qila waqaf, lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Contohnya, Allah ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya waqaf mujawaz. Untuk tanda waqaf mujawaz ini maka dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Contohnya amlil insani ma tamanna walillahi akhirati wala ula wa tawalla anhum wa ma anta bimalumin wa dakhar wa inna dakratan wa'ul mu'minin. Selanjutnya waqaf mustahab. Apabila terdapat tanda waqaf mustahab, dianjurkan untuk berhenti daripada melanjutkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.